tercinta kita ini, SMP Negeri 6 Rumah. Tak lupa pula sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu kita bersolawat kita mendapatkan syafaatnya. Itulah yang menurut nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan, ibu-ibu semuanya yang sudah hadir menyempatkan waktunya memenuhi undangan saya di sini untuk saya sedikit memaparkan, menebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, sedikit ilmu atau sedikit pemahaman yang sudah saya dapatkan kurang lebih selama 2 bulan saya mengikuti program calon guru penggerak. Di sini saya akan sedikit memaparkan apa itu budaya positif dan bagaimana penerapannya nanti di sekolah kita ini ya, Ibu-ibu. Konsep inti dari budaya positif itu sendiri ada 8 ya Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, nilai-nilai kebajikan. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Jadi ada 8 konsep inti budaya positif yang insya Allah perlahan atau bertahap-tahap nanti bisa kita terapkan di sekolah kita ya Ibu. Lanjut. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu diharapkan pembelajaran itu berdasarkan bersifat atau dirancang itu sesuai dengan prinsip berdiferensiasi. Kita sudah tidak asing ya Ibu-ibu ya dengan kata berdiferensiasi ya. Intinya yang bagaimana berdiferensiasi Bu? Ya Bu, berdiferensiasi itu proses pembelajaran yang mengikuti sesuai kebutuhan anak. Jadi minat dan bakat siswa itu kita arahkan, kita bantu mereka menemukan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Iya, betul sekali ya. Jadi berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik kita Ibu. Ya, pasti anak didik kita itu punya bakat yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru itu menuntun bagaimana menumbuhkan minat dan bakat anak didik kita. Ya, kita menuntun, kita menggali, kita arahkan dia ke yang positif sehingga minat dan bakatnya bisa tumbuh dan berkembang. Jadi itulah pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini maksudnya sesuai dengan budaya kita, Ibu ya, budaya kita di mana kita tinggal ya. Kalau di Riau ini ya berbudaya Melayu ya. Terus kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan apa sih yang lagi sekarang ini lagi sesuai gitu seperti itu. Dan harus mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu kita tahu sendiri ya, ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebaikan global, bergotong
ada 4 kita sebagai guru menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Kita beranggapan atau kita mempunyai ilusi kita bisa mengontrol murid kita atau peserta didik kita. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol mereka. Hanya mereka sendiri yang punya kontrol untuk dirinya sendiri. Ya, jadi mereka sendiri yang punya kontrol untuk dirinya sendiri. Kita sebagai guru bisa kita mengontrolnya kalau dia mau. Tetapi kalau dia tidak mau, juga tidak bisa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi kita. Terus ilusi kita sebagai guru yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga kurang tepat nih sebenarnya ya, ilusi kita. Jadi kalaupun kita mau mengkritik atau mengasih masukan, berilah kritikan itu yang membangun untuk anak murid kita. Itu maksudnya yang diharapkan. Jadi kita sebagai guru jangan miskonsepsi seperti ini. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini juga tidak sesuai atau tidak pas ilusi kita ya ibu sebagai guru. Tidak menutup kemungkinan saya juga berilusi bahwa saya orang dewasa, saya bisa memaksa kehendak anak saya, kehendak peserta didik saya. Tapi itu sebenarnya tidak bisa. Ya, jadi kita hanya mengarahkan. Itu menurut Dr. William Glasser. Mengubah paradigma respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya, kenyataannya atau realitasnya, kebutuhan kita sama. Itu stimulus respon. Sementara teori kontrolnya, realitasnya atau kebutuhan kita berbeda. Ya, kebutuhan kita berbeda ya, tidak sama. Yang kedua, stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang dilakukan oleh anak didik kita sebenarnya mereka mempunyai tujuan. Baik itu yang bagus ataupun yang kurang bagus, mereka memiliki tujuan. Ya. Kenapa sih mereka berbuat seperti itu? Jadi kita sebagai pendidik, kita mencari tahu, bukan langsung dilihat sebagai suatu kesalahan. Bukan seperti itu ya Ibu. Jadi semua perilaku memiliki tujuan, baik itu yang baik ataupun yang kurang baik. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol kita. Itu stimulus responnya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu tadi ya, ilusi kita bisa mengontrol murid. Sebenarnya tidak. Ya, kita bisa mengontrol orang, kita bisa mengubah orang. Kita kan beranggapan seperti itu ya. Tapi sebenarnya hanya orang yang bersangkutan tersebutlah yang mampu mengubah atau mengontrol dirinya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Oke, kita lanjut konsep inti yang kedua, yaitu disiplin positif.
nilai tanggung jawab. Jadi kalau kita sudah bertanggung jawab, artinya kita sudah disiplin dengan diri kita sendiri. Sama. Jadi anak murid kita atau peserta didik kita, kalau dia sudah punya rasa tanggung jawab di dirinya, dia berarti sudah punya disiplin pada dirinya. Artinya ketika dia mampu mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, itu dia sudah memiliki nilai disiplin diri. Maksudnya seperti ini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi, disiplin positif ini diharapkan yang akan nantinya kita terapkan dalam sekolah kita ini, untuk anak didik kita ini, itu menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa kita memberi penghargaan atau reward, atau kita tidak perlu menghukum, ya, atau memberi sanksi, atau apalagi mengancam. Itu yang diharapkan dari nilai disiplin positif. Jadi mudah-mudahan nanti kita sama-sama bisa menerapkan kepada anak didik kita semua, ya Ibu, menerapkan disiplin positif di sekolah tercinta kita ini tanpa harus memberikan ancaman ataupun hukuman kepada anak kita, apalagi penghargaan atau reward. Itu yang diharapkan dari nilai disiplin positif. Mudah-mudahan kita bisa, ya Bapak Ibu, menerapkannya. Iya, bisa. Oke, kita lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itu tadi yang sama-sama kita harapkan, ya Ibu-ibu, kepada peserta didik kita semua. Kita mampu menciptakan anak didik kita yang memiliki disiplin diri. Dia mampu bertanggung jawab, itu disiplin diri. Dia sudah mampu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepadanya. Sehingga muncullah nilai-nilai kebajikan dari anak didik kita dan motivasi intrinsik untuk merubah perilaku dia. Motivasi yang berasal dari dalam diri dia sendiri, tanpa harus dikasih reward, ya kan tadi, terus tanpa harus diancam atau tanpa harus dihukum. Itu tadi maksudnya, ya. Itu harapan kita bersama untuk anak didik kita. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Iya Bapak Ibu, disiplin positif itu unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, Ibu-ibu? Disiplin identik dengan peraturan. Iya. Bu Aulia, disiplin identik dengan apa? Ketika mendengar kata disiplin, Asima mengatakan peraturan. Saya, Bu, Ya, patuh. patuh. Iya. Peraturan, patuh, Taat. taat, tanggung jawab. Ya. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin, ya, kita sering mengaitkan kata disiplin dengan kata tertib, ya Bapak Ibu? Iya. Teratur, iya. Kepatuhan dan hukuman. Yang ada di benak kita, kan Ibu, dengan kita mendengar kata disiplin, dia harus tertib, harus patuh, harus taat. Itu dia. Padahal semua itu sungguh berbeda, karena belajar
harus dengan memberi hukuman. Ya, belajar disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Hukuman itu menjadi alternatif terakhir. Bahkan kalau bisa tidak dipakai atau tidak kita gunakan. Seperti itu. Karena disiplin positif itu tadi ujung-ujungnya menumbuhkan rasa tanggung jawab pada peserta didik kita sendiri. Dia sendiri yang akan memunculkan rasa tanggung jawab itu. Itu disiplin positif. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yang artinya kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikianlah yang harus ada dalam suasana merdeka. Ada yang bisa memaknai kata-kata dari Bapak pendidikan kita ini, Ibu? Makna dari kata Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu sesungguhnya mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukannya, wajiblah ada penguasa lain, ada orang lain. Ini maknanya. Makna dari kata Bapak pendidikan kita tadi yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Itu yang pertama maknanya. Yang kedua, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Yang ketiga, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita yang disebut dengan motivasi eksternal. Itu jadi makna dari kata Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Ada bisa menambahi? Bertanya Ibu. Ya. Tadi kan disiplin itu dari diri sendiri, kontrol gitu ya. Orang lain tidak bisa mengintervensi gitu. Nah, kalau murid, bagaimana dia bisa mendisiplinkan dirinya kalau tidak ada kontrol dari kita sebagai guru atau kontrol orang tuanya? Ada yang bisa mengasih masukan kalau murid? Saya benar yang disampaikan oleh Bu Azima. Karena kan siswa sekarang tidak bisa ya. Kebanyakan siswa memang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, betul sekali. Ya, jadi di sanalah butuh guru, butuh orang tua Iya. yang menuntun, membimbing mereka. Iya. Jadi tidak dilepaskan begitu saja. Makanya kita sebagai guru menuntun siswa tersebut ke arah hal-hal yang lebih baik. Jadi beda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa kan mampu dia mendisiplinkan dirinya sendiri. Sementara anak-anak kita lihat sekarang, kesadaran tentang kedisiplinan untuk dirinya sendiri aja sangat kurang sekali. Kurang sekali. Di sanalah butuhnya guru, orang tua dalam lingkungan keluarga. Demikian juga. Ya, terima kasih Bu. Jadi tetap kita sebagai guru itu menuntun, membimbing, mengarahkan, ya, bagaimana disiplin diri dalam peserta didik kita itu tumbuh menjadi rasa yang penuh tanggung jawab. Itu tadi. Di situ dikatakan jika kita tidak memiliki motivasi internal dari dalam diri kita sendiri untuk mendisiplinkan tadi, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita yang disebut dengan motivasi eksternal. Itu tadi ya Bu Asima. Iya. Oke, lanjut.
suatu institusi atau organisasi. Yang pertama, nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Inilah yang diharapkan di setiap instansi pendidikan ya Ibu-ibu di sekolah kita. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Terus nilai kebajikan, contoh nilai kebajikan dari Ibo Primary Care atau program PIEP, yaitu nilainya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus nilai kebajikan pada keterampilan hidup atau life skill. Itu contohnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, jadi ini nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan bisa dimiliki oleh peserta didik kita. Bukan hanya peserta didik kita juga ya sebagai guru. Terlepas dari nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Oke, lanjut. Konsep inti yang keempat tentang budaya positif yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada yang bisa menyebutkan, Ibu, kebutuhan dasar manusia? Ya, Bu Asima? Makan, Minum, keamanan. bisa juga nih. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah makanan dan minuman, pakaian, rasa aman, rumah tempat tinggal, kesehatan, butuh dicintai dan disayangi, dan lain-lain. Ya. Tambah dua sini. Nanti sabun bisa. Kamu ingat cintai dan saya cintai yang super di belakang. Anak-anak. Baik, dari hati saya akan menambahkan selanjutnya kebutuhan untuk dihargai, dianggap merasa ada, Eksistensi diri. dihargai, Lengkap juga. dianggap rasa ada, kasih sayang tadi menurut Wasina. Nah, cinta. Beli cinta kan? Menurut Bu Asima tadi kebutuhan dasar manusia ada makan, ya, makanan, minuman, kesehatan, rumah, ya, keamanan, rasa disayangi, rasa dihargai menurut Bu Miss, rasa diterima, ya seperti itu. Ya, siapa sih yang nggak ingin disayangi, dihargai? Oke, kita lanjut. Jadi kebutuhan dasar manusia itu dikelompokkan menjadi 5. Betul yang dibilang Bu Asima tadi. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu merupakan kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Ya, jadi kita itu makan, minum itu untuk bertahan hidup, tapi bukan seperti
seperti hewan ya, hewan hidup untuk makan. Kita tidak ya, tapi itu merupakan kebutuhan dasar ya. Terus tempat tinggal, kita juga butuh tempat tinggal, keamanan, dimanapun kita tinggal kita butuh rasa aman, ya kan Ibu? Iya, kita juga butuh rasa aman di sekolah kita. Kesehatan itu juga sangat perlu. Ya, kalaupun kita banyak uang tapi tidak sehat juga tidak nikmat, ya Ibu. Iya, karena tidak bisa menikmati harta kita yang tadi itu yang banyak kalau kita tidak sehat. Habis untuk berobat ya. Kalau kita tidak sehat juga kita tidak enak makannya, mau tidur juga kita tidak bisa. Jadi itu merupakan kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu tadi yang dibilang Bu Sriani, kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima ya. Kita ingin diterima di sekolah kita ini. Kita juga ingin disayangi oleh teman-teman kita. Begitu juga dengan peserta didik kita atau anak murid kita. Dia ingin disayangi oleh kita, ingin diperhatikan oleh kita, ingin diterima oleh kita. Ingin diperhatikan oleh temannya satu kelas, ingin diterima dalam satu kelas, itulah anak murid kita. Ya, jadi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yaitu penguasaan. Di sini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ya. Anak-anak murid kita ada nggak yang seperti ini, Bu-Ibu? Dia mempunyai keinginan untuk dianggap. Iya, semua ya. Iya. Apalagi ketika presentasi, maunya dia aja yang tampil. Ada yang kayak gitu ya, Bu? Ada. Iya. Kita motivasi aja, ya. Itu namanya dia kebutuhan dasar penguasaan. Ya, dia ingin memimpin, dia ingin berprestasi, diakui, didengar. Banyak kok anak didik kita seperti itu ya. Iya. Aktif ya. Terus kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan, ya, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini kebebasan, kebutuhan dasar kebebasan. Yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Siapa yang tidak ingin senang ya? Semua kita ingin senang. Anak murid kita juga ingin senang di sekolah kita, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Ya bisa Ibu. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Mengapa? Karena ingin, Karena adanya keinginan, ya? karena adanya keinginan tadi untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Bisa jadi. Bisa jadi, misalnya? Bisa jadi, misalnya? Dorongan yang mana? Terkadang kita melakukan sesuatu untuk menghindari rasa sakit atau tidak kenyamanan. Ya, itu biasanya sering dilakukan oleh peserta didik kita kan Ibu? Iya. Bukan peserta didik aja, kita pun Kita punya juga ya. Iya. contoh terlambat. Kalau terlambat kita kan Terlambat, pintu ya. depan dikunci, Iya. pergi dari belakang. Pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi ya. Saya nggak pernah. Alhamdulillah. Saya pernah. Wajar orang kan mencaci. Iya. Iya ya. Kita melakukan sesuatu menghindari rasa sakit atau tidak kenyamanan. Ini yang kedua. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Biasanya untuk mendapatkan apa
yang kita inginkan. Seperti itu kita melakukan sesuatu. Diana Kosek itu menyatakan ada 3 hal yang mendasari motivasi perilaku manusia. Itu tadi hubungannya dengan kita melakukan sesuatu tadi, ya, ini dia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu dia motivasi yang bisa timbul dari manusia, itu namanya motivasi ekstrinsik. Kita melakukan itu karena apa sih? Itu karena ada imbalan, ya, ingin mendapatkan pujian, ya. Anak didik kita juga seperti itu, ya. Karena kan adik kita juga seperti itu, terkadang. Ya, tidak dihukum. Itu dia. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah tadi yang sudah muncul disiplin diri tadi. Kalau sudah muncul disiplin diri, ini dia motivasi intrinsiknya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Dari 3 kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ini yang sering kita lakukan yang mana, Ibu? Ya, Bu Nelly? Kalau sekarang karena sudah ada hukum kita lebih kepada konsekuensi. Lebih kepada konsekuensi, karena sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Ya. Oke, kita akan bahas satu persatu, ya. Hukuman, mungkin tidak kita pungkiri, ya. Kita sering dulu melakukannya, ya. Sering. Itu hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, yaitu dari kita sendiri biasanya, ya kan? Terus berupa hukuman fisik atau psikis, itu hukuman. Jadi kalau kita mengacu pada yang 4 poin ini, berarti kita sudah melakukan suatu hukuman. Tapi kalau kita sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ini kita sudah melakukan konsekuensi. Mungkin selama ini kita sudah mulai merubah sedikit demi sedikit, kayak Ibu, ya teman-teman semuanya, kita sudah beralih dari hukuman ke konsekuensi. Ya, ada dulu kesepakatan antara kita dengan peserta didik kita. Kalau di awal pembelajaran mungkin yang namanya kontrak belajar, kesepakatan, ya, itu konsekuensi sifatnya. Tetapi tetap juga konsekuensi itu membuat murid tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Beda dengan yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terjadi proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ini yang diharapkan nanti di kurikulum merdeka. Kita menerapkan restitusi, tidak lagi hukuman, tapi bersifat restitusi. Bisa dipahami, Ibu-ibu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Contohnya gitu. Contohnya, jadi terima kasih Bu Dati. Kami mau contohnya Bu, proses menciptakan kondisi bagi murid
Misalnya nih, berarti yang menciptakan kondisinya adalah guru gitu. Yang proses menciptakan kondisi murid, Kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, berarti ini dari guru ya, guru menciptakan kondisi itu ya. Iya, tapi murid yang menemukan sendiri. Kita Nah. memfasilitasi, Bu. Coba contohnya Bu, contohnya. Terima kasih. Ya. Kita akan tampilkan contohnya. Restitusi, bagus sekali. Kita mungkin banyak yang belum paham. Ya, restitusi itu bagaimana sih penerapannya? Sebenarnya secara tidak langsung kita sudah menerapkannya, cuman tidak sesuai atau belum sesuai dengan tahap restitusi yang ada segitiga restitusi. Yang akan saya akan tampilkannya. Mana dia ya? Atau kita langsung ke restitusinya dulu, nanti posisi kontrol nanti dulu ya. Nanti kita kembali karena Bu Asima bertanya restitusi tadi. Ini dia ya. Jadi restitusi itu dilambangkan dengan segitiga. Iya, segitiga restitusi. Di sini terjadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapnya yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contohnya Bu, menstabilkan identitas. Contohnya menstabilkan identitas. Kita panggil dulu anak kita itu yang bermasalah itu. Atau kita bukakan aja videonya ya Bu. Oh boleh. Iya langsung aja actionnya. Tapi ini videonya agak suaranya kurang itu Bu. Apa ya? Ributnya di sini. Iya ribut. Oh. Saya dengan Bu Isriani kemarin sudah berusaha membuat kegiatan atau menerapkan segitiga restitusi, dan diharapkan nanti teman-teman juga bisa menerapkan ini di sekolah kita untuk menghindari ya tadi hukuman, terus konsekuensi. Dalam konsekuensi masih bisa lah kita pakai. Ya. Nih, menstabilkan identitas. Jadi Apa yang sedang dibicarakan sama anak itu? saya bertanya, kenapa kamu tahu dipanggil sekarang? Tidak Bu. Jadi saya jelaskan. Jadi di video ini saya bertanya dulu, kenapa? Kamu tahu kenapa dipanggil? Tidak Bu. Tadi saya dengar dari ketua kelas katanya kamu marah-marah di kelas. Itu stabilkan identitas. Kita tanya kenapa kamu gitu. Oh, Dengan oh, sudah iya. berpikir kamu terlambat. Menstabilkan Atau kalau ada anak yang berkelahi, kita tanya, ya tadi dengar loh dari teman-temanmu, kamu berkelahi apa iya? Kita mencari dari sumbernya itu, informasi dari siswa langsung. Apakah dia benar ada kejadian seperti itu? Itulah namanya menstabilkan identitas. Sebenarnya kalau di BK sudah diterapkan ya Bu Aulia ya? Iya. Ditanyakan lalu nanti kita Bu Aulia dibantu. terima kasih Bu. Saya juga sambil belajar ya Bu ya. Saya juga baru tahu ya kalau yang sudah dilakukan itu namanya restitusi. Iya, segitiga restitusi. Sebenarnya kalau di konseling ya tahapannya sesuai dengan seperti itu. Pertama kita tanyakan, kita jelaskan, kita tanyakan bahwa maksudnya kita membawa suasana yang membangun suasana yang tidak menegangkan gitu. Kalau kita manggil tiba-tiba langsung marah-marah kan dia pun juga kebingungan gitu kan. Kita bawa dia duduk bersama, kita tanya, sebenarnya seperti berdiskusi. Kita membangun anak untuk berpikir apa kesalahannya, mencari tahu sendiri apa yang sudah dilakukannya. Lalu kemudian pada tujuan akhirnya siswa itu sendiri juga yang menyadari
kalau saya melakukan ini, apa dampaknya bagi saya? Lalu apa yang seharusnya saya lakukan untuk menghindari akibat yang saya lakukan? Seperti itu. Nah, guru hanya mengarahkan saja, siswalah nanti yang mencari tahu sendiri apa yang harus ia lakukan, dan kita menegaskan, oh sudah benar yang kamu lakukan, kapan akan kamu mulai, kamu akan berubah, seperti itu. Mungkin sebenarnya guru-guru sudah melaksanakan, sedikit paling tidak sudah melaksanakan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Aulia. Jadi sebenarnya kita sudah melakukannya, ya, walaupun tidak semua tahap kita lakukan. Cuma kita tidak tahu selama ini, kita tidak tahu yang namanya itu segitiga restitusi dalam kurikulum Merdeka. Ya. Mungkin bisa saya putar ulang yang lanjut ya Bu. Jadi saya menanyakan apa yang kamu lakukan ke Kevin ketika si Kevin itu merusak kerjaan si Fitria, kerajinan yang dirusaknya. Jadi si Fitria ini marah-marah sampai dibelakangnya kerjanya kan. Nah, jadi saya tanya, apa yang kamu lakukan kepada Kevin? Itu merupakan validasi tindakan yang salah. Ya, tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi si Fitria ini menjawabnya seperti ini. Jadi saya bertanya, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya kan? Iya, karena dia tadi marah, kerajinannya dirusak sama si Kevin. Ini tahap yang ketiga. Nah, saya menanyakan, kira-kira tindakan kamu tadi melanggar keyakinan kelas tidak? Itu saya menanyakan keyakinan, tahap yang ketiga dari resep tadi, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi saya bertanya kepada Fitri, kira-kira dengan kamu marah-marah mengebrak meja tadi, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Atau ketika anak terlambat, sering terlambat, terus kita tanya, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dengan terlambat tadi, seperti itu. Jadi si Fitri ini menjawab keyakinan kelas yang sudah dilanggar, yaitu tidak menghargai teman atau tidak saling menghargai sesama teman. Itu keyakinan kelasnya yang menurut dia sudah dia langgar dengan dia mengebrak meja tadi. Nah, jadi saya bertanya, kamu sudah siap untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi saya bertanya dulu, tidak langsung menghukum atau menghakimi, tidak. Ya. Oke, jadi menurut dia, kan tadi saya bertanya, kelas mana yang sudah kamu langgar? Terus untuk itu bagaimana kamu memperbaikinya untuk kedepannya? Saya
membuat solusi. Kalau nanti ada temannya seperti itu, dia tidak akan marah-marah, dia akan lapor saja ke guru yang bersangkutan atau ke wali kelas seperti itu. Dan nanti juga saya akan menunggu si Kevin-nya. Oh, itu dia yang sebenarnya. Kalau kita menyelesaikan kasus marahnya si Fitri, bagaimana dengan Kevin yang memang membuat dia marah gitu? Iya, kita terapkan juga segitiga restitusinya, Bu. Kita terapkan juga segitiga restitusinya. Mungkin di mediasi. Iya. Ini sekalian melatih problem solving anak kali ya Bu. Iya mungkin kalau orang TK mungkin seperti itu ya lebih. Enggak BK aja nih Pak. Iya. Intinya kita belajar lebih memahami ya Bu ya, lebih memahami peserta didik itu. Kasih kesempatan dia juga untuk Menjelaskan, iya. menjelaskan, didengarkan. Didengarkan ya, karena dia ingin tadi rasa ingin didengar, diterima, disayang itu tadi ya, kebutuhan itu tadi juga perlu kita terapkan juga. Jadi kita tidak langsung marah-marah seperti itu ya. Itu harapan dari proses segitiga restitusi. Jadi mungkin ibu nanti bisa melihat video-video yang lain tentang penerapan segitiga restitusi dan bisa kita implementasikan atau kita terapkan dalam keseharian kita membimbing dan mendidik peserta didik kita ya Ibu. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita lanjut sampai mana tadi kita Bu? 5 posisi kontrol tadi ya Bu? Iya. Kita lanjut segitiga restitusi udah ya. Kita lanjut konsep inti dari budaya positif yang kelima yaitu 5 posisi kontrol guru ya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol guru ini yang sering kita lakukan yang mana Ibu-ibu? Selama ini yang mana? Nomor 1 penghukum. Bu Neri? 1 dan 2. 1 dan 2. Yang lainnya? 2 dan 3. Ya. 2 dan 4. Saya 1 dan 5. 1 dan 5 mencakup semuanya 1 dan 5. Ya. Masa kita menghukum terus kan? Iya. Ya. Jadi sebenarnya ini ada 5 posisi kita, posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang paling diharapkan dari kurikulum Merdeka ini yaitu posisi yang ketiga dan kelima. Ini yang diharapkan dari kurikulum Merdeka. Yang paling bisa harus dihindari yaitu sebagai penghukum. Ya, itu yang sebisa mungkin kita hindari sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini sering itu kita sebagai wali kelas ya. Kamu ini asik aja itu aja yang kamu lakukan. Terlambat aja. Atau tidak mengerjakan tugas matematika. Muncul asik melapor aja dengan saya. Tidak mengerjakan tugas matematika udah berapa kali. Tolonglah, jangan kamu ulangi lagi seperti itu. Nanti ibu yang kena marah. Nanti ibu yang ditegur kepala sekolah. Jadi seperti itu kata-kata kita. Pembuat seperti itu. Itu pembuat rasa bersalah kepada peserta didik. Itu kalau bisa kita angsur-angsur kita rubah. Ya, kita kalau bisa menjadi teman. Kita ajak dia ngobrol, kita carikan solusinya. Ya tidak menutup kemungkinan kesabaran kita juga ada di
uji. Ya Bapak Ibu ya. Iya, apalagi sebagai wali kelas. Semua tanggung jawab apa dilimpahkan ke wali kelas. Tambah lagi anaknya yang bermasalah. Ada kita pun tidak bisa mengontrol emosi kita. Maka diharapkan posisi kita bisa menjadi teman, pemantau dan manajer. Contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini biasanya guru tiket ini, tiket yang hari Senin. Kalau kita sebagai pembuku, kita suruh anak kita hormat bendera 1 jam. Itu posisi kita sebagai pembuku. Kalau posisi kita pembuat merasa bersalah, kita akan berkata, berapa kali ibu bilang kamu harus memakai pakaian seragam, harus lengkap atributnya ketika upacara. Kamu selalu saja mengecewakan saya sebagai wali kelas kamu. Itu dia akan timbul rasa bersalah pada murid kita. Kalau kita sebagai teman, kita akan berkata, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sebagai wali kelas kamu. Ini seringnya wali kelas ya? Iya, wali kelas ini seringnya. Tolong dong bantu ibu sebagai wali kelas kamu. Ya sekali ini ya udah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat lagi ya. Jadi kita lebih lembut ke anak, itu posisi teman. Yang keempat, pemantau. Kalau kita berada di posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara nanti, kamu beli atribut sekolah di koperasi, misalnya ada dijual di situ. Atau minggu besok ibu tidak ingin kamu tidak lengkap lagi atribut upacaranya. Ini sebagai manajer, ini posisi sebagai manajer yang paling diharapkan dari semua posisi kontrol guru. Mungkin kamu atau kita bisa, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi itu posisi manajer. Jadi bukan hanya di suatu perusahaan aja diharapkan ada manajer. Kita sebagai guru juga diharapkan mampu memposisikan kita sebagai manajer untuk peserta didik kita. Itu 5 posisi kontrol guru. Oke, kita lanjut. Yang keenam yaitu konsep inti dari budaya positif yang keenam yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa ibu? Kata-katanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Yang selama ini kita buat apa ibu? Peraturan ya, yang selama ini kita buat ya, peraturan kelas. Kenapa dia harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Biar ada kesepakatan. Ya, biar ada kesepakatan antara siswa dan guru. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan gitu ya? Karena kalau keyakinan kelas kita buat, artinya diikut bersama. Jadi anak dengan senang hati akan melakukannya. Sedangkan peraturan itu datang dari satu pihak, misalnya pihak guru atau pihak sekolah. Jadi anak hanya merasa wajib saja untuk melakukannya. Jadi kalau menurut saya keyakinan kelas apa bedanya dengan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu mengandung kata-kata positif yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Apa kesepakatan yang mereka yakini? Apa saja kesepakatan yang mereka yakini sehingga ketika melakukan kesepakatan itu mereka tidak ada merasa bersalah. Jadi dengan tidak ada merasa terpaksa
dengan kerelaan hatinya karena dia udah meyakini ini loh contohnya buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan keyakinan, kata-kata keyakinan yang udah mereka sepakati. Demikian udah. Luar biasa ya Bu Asima dengan Bu Isriani. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Iya, ya. Dan selama ini kita buat itu kebanyakan peraturan kelas, ya. Berasal dari satu pihak, bisa jadi guru dari guru, dan biasanya siswa itu merasa terpaksa menjalaninya. Itu peraturan. Bisa dari guru atau bisa dari sekolah. Sementara kalau keyakinan itu dibuat bersama, ya, dibuat bersama. Mana sih keyakinan kelas yang akan kita tampilkan di kelas kita, yang akan kita biasakan di dalam kelas kita? Apa-apa aja. Jadi ide-ide itu keluar dari murid kita, dari peserta didik kita. Bu, tidak makan ketika belajar, seperti itu mungkin keyakinan kelas yang mereka buat. Bu, melaksanakan piket tepat waktu, misalnya seperti itu. Jadi mereka sendiri yang mengungkapkan yang keyakinan kelas kita. Dan kata-katanya bersifat positif, seperti itu. Ya. Jadi diharapkan di kurikulum Merdeka ini ibu-ibu bisa nanti menerapkan di kelasnya masing-masing keyakinan kelas itu. Proses pembuatannya bagaimana, nanti menjalaninya bagaimana, itu yang diharapkan. Jadi kita bertahap, terutama saya dan Bu Isriani yang masih dalam pendidikan calon guru penggerak ini akan mulai menerapkan keyakinan kelas di kelas yang kami masuki nanti, dan diharapkan ibu-ibu semua bisa nanti mengikutinya. Pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak perlu panjang-panjang keyakinan kelas itu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, seluruh warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua terlibat, ya, bukan hanya guru, seluruh warga kelas atau sekolah. Ya, ini tadi udah ya Bu, sebelum dia restitusi. Nih. Ada yang mau sharing mungkin ibu-ibu? Ini tadi sudah validasi tindakan masalah mengenai kelas ini. Saya sudah berusaha menerapkan segera restitusi pada 2 kasus. Yang ini, yang kedua tadi, yang kedua yaitu dia sering terlambat. Ya.
sudah berusaha menjalankan sedikit demi sedikit ilmu yang kami dapat dari kami mengikuti program calon guru penggerak yang kurang lebih sudah berjalan 2 bulan. Jadi akhir kata saya ucapkan ribuan terima kasih untuk rekan-rekan ibu-ibu semua yang sudi menyempatkan waktunya untuk menyampaikan saya sedikit berbagi ilmu atau pengalaman saya atau pemahaman saya sedikit. Kurang lebih selama 2 bulan saya menjalani program calon guru penggerak. Jadi diharapkan sama-sama kita di sekolah kita ini mampu menciptakan budaya positif sehingga terciptalah sekolah yang nyaman, tertib dan bersahaja. Itu aja dari saya. Kalau ada salah itu datangnya dari saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Coba ulangi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi pertemuan kali ini saya sebagai wali kelas kamu akan memfasilitasi kamu dalam membuat keyakinan kelas. Udah ada pernah dengar kata-katanya keyakinan kelas? Belum? Selama ini apa yang sering dengar? Kesepakatan kelas. Edwin tadi apa? Peraturan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak jauh berbeda dengan keyakinan kelas, tidak jauh berbeda dengan peraturan kelas. Tetapi pada keyakinan kelas itu kata-katanya itu lebih menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Coba, ada yang bisa menyebutkan selama ini bagaimana kata-kata peraturan kelas? Ayo apa? Misalnya kata-kata peraturan kelas, Fitri? Yang mana? Misalnya peraturan kelas. Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau di keyakinan kelas itu menjadi kalimat yang positif. Jangannya tidak ada. Nah, hindari kata-kata jangan. Bisa menjadi apa? Kalau jangan membuang sampah sembarangan, menjadi apa? Dalam keyakinan kelas. Apa? Buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan kelas. Oke. Itu terjadi itu atas kesepakatan kita bersama. Ya, ide-idenya itu keluar dari kamu. Idenya keluar dari kamu. Ya, kamu yang membuat keyakinan kelas itu, kamu yang melaksanakan, ya. Jadi
Mengalami kemalangan, kita saling membantu.
satu, 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 satu.